lanjutan video yang sebelumnya ya, terkait dengan membahas bagaimana sih terkait dengan administrasi di dalam kita menyelenggarakan meeting atau rapat gitu ya. Nah, ini yang saya bahas itu terkait dengan agenda meeting, kemudian yang kedua terkait dengan keputusan meeting gitu ya. Untuk notulensi bisa nanti kita bahas di form keputusan meeting gitu ya. Nah, yang pertama saya bahas terkait dengan agenda. Mungkin yang kemarin saya juga sudah melampirkan terkait dengan pembuatan agenda di video pembuatan surat undangan. Nah, memang untuk agenda ini juga nggak ada ibarat kata harus pakai Microsoft Word gitu, harus pakai Microsoft Excel juga nggak ada gitu. Tapi tergantung kembali lagi baik itu aturan di kantornya teman-teman ataupun di organisasinya teman-teman semua gitu. Di sini saya mencontohkan kembali terkait dengan pembuatan agenda meeting kalau di Microsoft Excel. Kalau sebelumnya saya sudah sempat share terkait dengan pembuatannya di Microsoft Word kan begitu ya. Nah, untuk di Microsoft Excel jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini contohnya, memang di sini kita yang paling penting itu adalah bermain dengan border ataupun pemberian warna pada garis-garis. Nah, jadi mungkin ini adalah hal dasar gitu ya terkait dengan Excel ini adalah kan lembar kerjanya mungkin sedikit berbeda dengan Microsoft Word gitu. Kalau Excel kita bermain atau lembar kerja yang kita gunakan itu terdiri dari kolom dan baris atau mungkin teman-teman tahu itu kita gunakan sheet-sheet gitu ya ataupun sel-sel gitu. Nah, di sini untuk pembuatan rinciannya seperti ini gitu ya. Nah, ini kita menggunakan pemberian warna pada garis-garis tepinya seperti itu. Nah, tentu ini ada di border, ada di sebentar. Oke, karena ini memang ini dia more border di sini, jadi kita bisa kelola dia. Kalau teman-teman lihat gitu ya, di sini kan untuk garis tepi di tengah ini kita kosongkan gitu, nggak ada warna garisnya. Ini supaya tidak ada garis-garis yang melintang gini ya, jadi garisnya hanya ke samping-samping ini dan di bagian tepi-tepi saja gitu. Nah, kemudian di sini juga bisa teman-teman perhatikan terkait dengan besar kecilnya kolom ya, kolom-kolomnya di sini gitu. Dan di sini formatnya yaitu ini saya memberikan contoh saja gitu ya. Nah, pertama bentuk kop seperti biasa yang bisa disesuaikan, kemudian ada rincian kegiatannya seperti apa, kemudian ada nomor, waktu mulainya rapat, kemudian durasinya, berapa menit aja, deskripsi, ini adalah kegiatan rapat, misalkan adanya presensi, kemudian adanya doa, misalkan kemudian adanya mungkin sambutan dari siapa ataupun laporan tentang apa gitu bisa jadi. Kemudian target hasilnya seperti apa yang diharapkan dari penyampaian kegiatan di sini dan penanggung jawabnya atau PIC-nya itu siapa begitu. Nah, ini juga bisa ditambahkan. Dan bisa juga ditambahkan terkait dengan instruksi apa yang harus dipersiapkan oleh peserta ataupun orang yang terlibat dalam meeting untuk misalkan menyiapkan laporannya dalam bentuk PowerPoint atau mungkin perbandingan data, misalkan penjualan seperti itu ataupun data-data lah yang dibutuhkan untuk mendukung dalam kegiatan rapat tersebut gitu. Nah, ini terdiri dari nomor, kemudian peserta siapa, maksudnya PIC-nya itu siapa, kemudian hal yang harus dipersiapkan. Itu juga boleh diisiin di sini di bawahnya. Jadi, ketika kita mengirimkan surat undangan, kemudian dilampirkan juga dengan agenda meetingnya, sehingga orang akan lebih prepare gitu dan lebih mengetahui apa kira-kira yang harus dipersiapkan. Kemudian, nah ini boleh diisi gitu ya, ataupun diabaikan boleh juga. Dan di bawahnya tentu ada pengesahannya siapa pimpinan dari rapatnya atau meetingnya seperti itu. Itu dari agenda meeting yang kita perlu buat gitu.
Kemudian yang kedua terkait dengan keputusan meeting. Nah, namanya saja terkait dengan keputusan meeting, jadi keputusan ini adalah hasil dari meeting atau rapat yang memang memerlukan batas waktu dan juga deadline-deadline, kemudian PIC atau orang yang bertanggung jawab di bagian tersebut untuk menyelesaikan masalah ataupun menindaklanjuti keputusan yang sudah diputuskan dalam meeting seperti itu. Ini masih sama ya. Kemudian di dalam isinya di sini yaitu terkait dengan nomor, deskripsi kegiatannya itu apa, deskripsi kegiatannya itu apa-apa saja, kemudian penanggung jawabnya siapa, kemudian batas tanggal pelaksanaannya berapa. Jadi supaya nanti dari meeting tersebut keputusannya itu lebih jelas, yang bertanggung jawab siapa, kemudian deadline-nya kapan, sehingga terukur terkait dengan penyelesaian dari kegiatan ataupun keputusan meeting tersebut. Nah, kemudian di akhir seperti biasa diisikan terkait dengan siapa pimpinannya ataupun dan notulensi yang merekap terkait dengan hasil-hasil meeting tersebut gitu. Nah, selain dari keputusan meeting ini di dalam sini di deskripsi ini bisa sebenarnya juga kita buatkan notulensi. Nah, formatnya sama gitu, boleh disamakan seperti ini, hanya saja judulnya bisa dirubah. Kemudian di sini itu adalah di dalam deskripsinya, kalau keputusan meeting itu kan isinya adalah hasil-hasil yang harus diputuskan, yang akan ditindaklanjuti. Tapi kalau untuk notulensi boleh diisikan juga adalah hasil dari laporan atau penyampaian orang tersebut gitu. Misalkan saya sebagai misalkan si konsumsi gitu ya di dalam organisasi. Kemudian kita ada rapat persiapan kegiatan. Nah, saya akan menyampaikan misalkan persiapan yang sudah saya lakukan, kemudian checklistnya, mungkin sarana yang mungkin saya butuhkan, yang harus dibantu oleh si yang lain seperti itu. Nah, ataupun kendalanya itu boleh dituliskan di dalam notulensi gitu sebagai catatan kita juga untuk mengingat apa sih sebenarnya yang di progres yang dilaporkan gitu. Nah, itu juga bisa gitu ya, ataupun mungkin ada juga yang organisasi yang memang hanya adanya keputusan meeting aja, nggak ada notulensi lagi gitu. Tapi juga ada yang mencantumkan notulensinya gitu ya. Jadi kembali lagi kepada organisasi tempat teman-teman bekerja ataupun bernaung gitu ya. Nah, jadi segitu untuk administrasi di dalam kegiatan meeting ataupun rapat. Nah, mungkin seperti di awal saya sampaikan bahwasannya ini tentu kembali lagi nih kepada organisasi ataupun tempat teman-teman bekerja ataupun bernaung seperti itu. Nah, alangkah lebih baiknya memang kalau jelas terkait dengan job desk-nya dari masing-masing dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan itu lebih terperinci, lebih disiplin dalam administrasi seperti itu. Dan satu hal lagi catatan saya yaitu dalam pembuatan nama ya teman-teman ya, nama file. Nah, dalam pembuatan nama file ini alangkah bagusnya itu nama file memang benar-benar sesuai dengan isi dari file tersebut. Dan saya rasa dalam pemberian nama di sini alangkah baiknya jika dibuat lebih rapi gitu, dalam artian misalkan kalau saya itu ya misalkan dalam pembuatan nama di sini huruf awalan dari nama file tersebut itu saya buat lebih besar. Jadi enggak saya ketik huruf kecil semua ataupun enggak saya ketik huruf besar semua gitu. Alangkah rasanya lebih bagus seperti ini. Ataupun mungkin boleh diisi nomor seperti misalkan satu surat undangan rapat, 2 agenda rapat, 3 apa gitu. Sehingga akan juga lebih bagus gitu. Karena memang di dalam kegiatan kita melakukan administrasi gitu ya sangat dibutuhkan kedisiplinan dan kerapian dalam baik itu pengisian dokumen-dokumen, pembuatan dokumen, maupun saya rasa yang salah satu yang penting juga adalah terkait dengan pemberian nama dari file yang kita gunakan gitu. Ini juga tentunya memudahkan kita dalam misalkan mencari dokumen yang kita butuhkan. Misalnya kita lupa nih di mana saya naruh dokumen agenda meeting gitu misalkan.
akan saya mudah untuk mencarinya gitu. Nah, itu sih saran saya gitu ya. Nanti, mungkin jika ada salah ataupun kurangnya saya mohon maaf juga, dan inilah akhir dari video ini. Mungkin next time kita akan bahas lagi, terkait dengan, dokumen-dokumen ataupun administrasi di dalam perkantoran ataupun mungkin hal lainnya yang bisa saya sharing. Mungkin segitu saja dan sampai jumpa di video selanjutnya.